Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang hadis, ayat atau tanda-tanda orang yang munafik, nifak. Jadi sifat nifak ini sifat yang berbahaya bagi kelangsungan hidup spiritual kita maupun kemasyarakatan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, apalagi juga hubungan kita dengan Allah. Ini perlu kita waspadai sekali karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kepada kita, sifat-sifat orang munafik itu ada, hanya saja sering dari kita tidak menyadari tentang sifat itu. Maka saya sering mengatakan kalau kita belajar tentang hadis-hadis Nabi, terutama syarah ya, penjelasan tentang hadis-hadis Nabi, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, maka semestinya kita mencerminkan hadis itu kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Contoh hadis ini, meskipun misalkan di dalamnya disebutkan sifat-sifat orang munafik ada beberapa, salah satunya ketika berkata berdusta misal. Kita ambil satu potongan ini, berkata berdusta. Maka sering dari kita berpikir bahwa sifat ini ada pada saudara kita, atau pada teman kita, atau pada orang lain selain diri kita. Oh, itu ada di teman saya. Oh, itu ada di tetangga saya. Ketika dia berkata, dia dusta. Kita tidak pernah berpikir atau merefleksikan hadis ini kepada diri kita. Ketika berkata berdusta, bisa jadi saya. Bisa jadi saya yang berkata dan saya yang berdusta. Maka dari itu, segala sifat yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini, mudah-mudahan bisa kita refleksikan kepada diri kita sendiri, sehingga kesadaran spiritual kita dapat meningkat, kualitas hidup kita juga dapat meningkat. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayatul munafiki, tanda-tanda orang munafik, sifat atau ciri orang munafik, salasun, ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada, apabila menjanjikan sesuatu, akhlafa, menyelisihi janjinya. Wa idza tumina, apabila diamanahi sesuatu, khona, dia berkhianat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Bisa dicek di dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Iman, bab Alamatul Munafik, atau Sahih Muslim dengan Syarah Nawawi, kitab Iman, bab Bayanu Khisal Munafik, atau Jami' Tirmidzi wa syarhuhu Tuhfatul Ahwadhi. Jadi syarah dari Jami' Tirmidzi itu adalah Tuhfatul Ahwadhi yang biasa kita baca ya di perpustakaan. Abwabul Iman, bab fi alamatil munafiki, tanda-tanda orang munafik. Nah, kita lihat hadisnya dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah ini aslinya namanya bukan Abi Hurairah ya, sebagaimana yang kita bahas di kesempatan yang lalu. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian dijuluki Abi Hurairah karena perhatiannya yang sangat luar biasa kepada hewan, khususnya kucing. Maka Rasulullah memanggilnya ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Ini lakop dari Rasul. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau anhu berarti ke Abu Hurairah saja.
Kalau anhuma berarti ke beliau dan ke ayahnya. Nah, kemungkinannya kalau anhu berarti ayah dari Abu Hurairah ini eh, kemungkinannya dua. Yang pertama belum memeluk Islam atau tidak diketahui keberadaannya dan sirahnya. Sehingga doanya ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, lafadz radhiyallahu anhu ini juga menandakan bahwa sahabat itu adil ya. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis adalah ya, kredibilitas itu ditandai dengan salah satunya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho kepada ketetapannya Allah. Jadi semua sahabat itu kalau menjadi rawi, periwayat hadis mereka itu adil atau punya kredibilitas yang sangat tinggi. Punya daya cengkram yang kuat terhadap agama. Maka dari itu mereka itu semuanya kredibel. Kredibel. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Di dalam hadis yang lain itu nanti ada empat ya, ada empat tanda-tanda munafik. Kemudian di sini di hadis ini ada tiga. Nah, ini hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa sifat-sifat orang munafik itu ada empat atau bahkan lebih misalkan, tidak bertentangan. Tetapi modelnya takhsisul umum, jadi mengkhususkan yang umum, atau juga bisa juga di sini disebutkan di yang empat disebutkan yang lain gitu. Jadi para sahabat tidak memandang hadis ini bertentangan dengan hadis ayatul munafik, hisol munafik yang lain. Ada tiga di dalam hadis ini. Idza haddasa, kalau dia berbicara kadzaba, dia dusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Jika dia diamanai sesuatu, dia berkhianat. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun di dalam Jami' Tirmidzi kalau kita cek hadis ini hasan ya, hasan gharib. Untuk penjelasan hasan gharib, hadis hasan nanti bisa dicek di penjelasan khusus di video tentang hadis hasan. Ada, sudah saya buat. Kita lihat selanjutnya, makna hadisnya apa? An-nifaku, jadi sifat nifak itu min sifatil madhumumah, dari sifat yang tercela. Nifak itu apa sih? Nifak itu dia secara zahir kelihatannya beriman, tetapi secara batin dia menyembunyikan lawan dari iman itu, kekufuran ataupun keingkaran. Maka nifak ini sifat bahaya ya. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan munafik, selama ini kita klaim bahwa diri kita iman, tetapi Allah tidak memandang bahwa iman kita itu valid, iman kita itu terpakai, legal. Sehingga ketika di akhirat kita nuntut bahwa kita beriman, loh kok Allah rupanya tidak melihat iman kita. Ini kan repot sekali. Repot. Maka jangan sampai iman kita itu sepihak dari diri kita saja, tetapi Allah tidak menganggap iman itu legal. Maka sifat-sifat ini minimal kita sapu lah dari dalam pribadi kita. An-nifaku min sifatil madhumumah, nifak adalah termasuk sifat-sifat madhumumah yang tercela. Berarti tidak cuma nifak ya, nanti sifat-sifat madhumumah itu banyak sekali. Wahua, dan nifak itu kembali ke nifak, huanya nau'ani, ada dua jenis. Nifakun fil i'tiqad, nifak dalam i'tiqad, atau bahasa sederhananya keyakinan. Wa nifaku fil amali, dan nifak di dalam amal, di dalam tindakan. Fan nifaku fil i'tiqad, adapun nifak dalam i'tiqad, dalam keyakinan, penjelasannya adalah ayyudhirul insanu, seseorang menampakkan apa, al-islamah, keislaman. Jadi orang itu menampakkan Islam. Yudhiru itu zohara ya, zuhrun, jelas, nampak. Jadi kalau sholat zuhur, kenapa dinampakkan sholat zuhur? Karena di situ wajah-wajah itu sudah nampak. Beda dengan sholat lain ya, di mana wajahnya belum nampak. Kalau zuhur semuanya sudah jelas wajah-wajahnya. Nah, matahari sudah sampai tengah-tengah di zuhur kita. Zohrun itu kan tulang punggung ya, tulang belakang. Sehingga sejajar dengan
Dengan tulang belakang itu maksudnya matahari sudah tampak jelas di tengah-tengah hari. Seseorang menampakkan Islam, keislaman, wa yukhfiyal kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Kufur itu kafaro, artinya menutup ya, yughati. Maka orang Arab di dalam kamus-kamus Arab itu kita membaca kufur itu artinya menutup, yughati. Maka petani di Arab itu dinamakan kafir karena dia menutup benih yang dia bawa, ditaruh di tanah, ditutup dengan tanah. Jadi dia kafirul hubub. Jadi penutup biji, penutup benih. Tapi jangan dicoba, nanti ada petani di sekeliling kita kemudian kita panggil kafir ya. Jangan, bahaya. Nanti kafir secara bahasa artinya menutup. Kemudian konon diambil di eh, bahasa Inggris juga ya, jadi cover bed, tempat biasanya kalau kita tidur ditutupi dengan cover bed itu. Maka kalau ada orang tidur di atas cover bed, berarti dia tidur di atas kekafiran. Ini bercanda ya. Fahadal insanu, maka manusia tipe seperti ini, manusia model seperti ini yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, khalidun finnari, kekal di dalam neraka. Lima ja'a fil Quran, sebagaimana yang datang dalilnya di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di bawah di surat An-Nisa. Innal munafikina, bahwasanya orang-orang munafik itu fiddarkil asfali, di kerak paling bawah minan nari, di dalam neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka itu tidak mendapatkan penolong. Surat An-Nisa. Jadi kalau membaca ayat ini, seolah-olah kan kita langsung pemahamannya tergambar bahwa munafik itu kekal di dalam neraka. Tetapi yang dimaksud dengan munafik di ayat ini adalah nifak fil i'tiqad ya. Munafik di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan. Dia nampaknya Islam tetapi di dalamnya kafir. Nah, jadi luarannya halus, di dalamnya langsung busuk. Busuknya parah, tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga ini yang kita harus waspadai. Ini nifak yang berbahaya, yang model ini. Nifakun fil i'tiqad. Meskipun secara umum nifak itu bahaya, cuman ini bahayanya lebih genting lagi. Nifakun fil i'tiqad. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat komentar para ulama tentang nifak ini ya. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, an-nifakul akbar atau nifak i'tiqad itu sering dinamakan juga nifak akbar, nifak yang besar. Huwa, yaitu hiral insanu, manusia menampakkan apa, al-imana, keimanan, billahi, kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya, dan iman juga nampaknya kepada hari akhir. Wa yubtinu, dan menyembunyikan mayunaqidu dzalika, apa yang menyelisihi keimanan itu, kullahu, secara utuh seluruhnya, atau ba'dahu au ba'dahu, atau sebagiannya. Jadi kita iman kepada Allah secara zahir, ada orang iman kepada Allah secara zahir, tetapi orang tersebut rupanya menyimpan pembatal iman itu, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Misalkan iman itu kan ada 5 ya asasnya. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir. Dia mengaku iman kepada semuanya, tetapi salah satunya dia ingkari. Misalkan dia iman pada Allah, kepada malaikat, tetapi dia tidak iman kepada kitab. Dia tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, kitab yang paripurna, kitab yang dijaga oleh Allah, kitab yang mukjiz. Dia tidak mengakui itu. Tapi dia iman kepada Allah. Gitu. Nah, berarti kan dia mengingkari sebagian dari rukun iman itu. Maka imannya juga rusak semuanya. Atau dia masuk ke dalam nifak akbar. Atau dia mengingkari seluruhnya. Jadi dia tidak iman pada Allah, tidak iman pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir. Padahal secara nampaknya orang awam, dia menampakkan dirinya adalah orang yang beriman kepada semua itu. Tetapi dalam realitanya dia tidak beriman kepada keseluruhannya. Waqad yutlaqul fuqaha'u lafdzu zindiq alal munafik. Dan terkadang para ahli fikih itu fuqaha menamakan
munafik itu sifat munafik dengan lafadz zindik. Jadi orang yang zindik itu sama dengan orang munafik. Misalnya Ibnu Qayyim di sini, kau Ibnu Qayyim tabaqatuz zanadiqah. Jadi ada strata orang yang zindik. Siapa mereka? Wahum qaumun. Mereka adalah sekelompok orang azharul islama yang menampakkan keislaman wa mutaba'atir rasul dan mengikuti rasul. Jadi seolah-olah mereka Islam, iman, ikuti rasul wa abtinul kufur dan menyembunyikan kekufuran. Wa mu'adatillah dan permusuhan kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Jadi secara zahirnya mereka iman, ittiba rasul, tetapi batinnya mereka kufur. Memerangi rasul, memerangi Allah. Jadi ahlul bid'ah, tukang malsu hadis ya. Ini tobaqah zanadiqah kalau istilahnya Ibnu Qayyim. Jadi orang-orang zindik, orang munafik, orang zindik. Wa haula'il munafikun, mereka adalah orang-orang munafik. Nah ini. Jadi zanadiqah atau zindik itu kalau istilahnya Ibnu Qayyim adalah orang-orang munafik. Maksudnya di sini adalah nifak akbar ya, nifak i'tiqad tadi. Wahum fidarkil asfali minar nar. Dan mereka itu tempatnya di kerak paling bawah di dalam neraka. Jadi nifak i'tiqad itu sama dengan nifak akbar, atau sebagian ulama mengatakan, ulama fikih mengatakan zindik. Jadi istilahnya ada beberapa ya, ada nifak i'tiqad, nifak akbar, atau zindik. Baik. Selanjutnya wan nifaku fil amal. Jadi yang kedua, yang tadi kan nifak dalam i'tiqad, yang kedua an nifaku fil amal. Nifak dalam amal, dalam tindakan. Mislu hadhil alamat allati dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis an munafik. Jadi nifak amal itu adalah nifak yang sebagaimana misalkan disebutkan tanda-tandanya di dalam hadis yang kita baca tadi. Wiyatin atau perkara-perkara dunia, kadzaba fidzalika, dia dusta dalam hal itu. Jadi membawa berita tentang agama, misalkan meriwayatkan hadis ya. Ini kan kaitannya dengan bangunan agama ya. Meriwayatkan hadis, membawa riwayat, dia bilang Rasulullah bersabda seperti ini, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Maka dia berdusta dalam hal agama. Atau dia juga berfatwa tapi dia nggak ngerti kasus itu seperti apa, dalil dia belum pernah belajar. Bahasa Arab dia ya alif batasa, baru mulai ngaji. Usul fikih belum pernah sentuh, usul hadis belum pernah ketemu, kaidah fatwa juga dia nggak ngerti, tapi dia berfatwa tentang masalah itu. Dia tidak expert di masalah itu. Akhirnya dia membuat fatwa yang tidak pernah dikenal oleh para ulama sebelumnya, tidak memiliki dasar. Ini juga dusta dalam masalah agama. Atau duniawi, atau hal-hal yang sifatnya praktis dunia. Kalau di dikotomi seperti ini saya sebenarnya kurang begitu ini ya, nyaman ini. Karena semua hal dunia itu hakikatnya din, agama. Ya, tapi ini untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah. Misalkan ada caleg atau calon wali kota, ya, kampanye mengatakan fakta-fakta tertentu tentang musuhnya, musuh debatnya ini. Debat calon wali kota atau debat bupati misalkan, debat gubernur atau bahkan debat presiden. Dia bilang rivalnya itu telah melakukan kesalahan ini itu. Faktanya dia sampaikan. Padahal fakta itu adalah hoax ya. Fakta itu dibuat-buat. Nah, ini juga masalah dunia berarti. Atau menyebarkan berita bohong secara umum di media sosial maupun di ranah kemasyarakatan secara langsung, tidak melalui medsos. Ini orang yang munafik, dia buat berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, kebenarannya. Sanian idawa ada ahadan bisyai'in, jika dia menjanjikan kepada seseorang sesuatu fil mustakbali, di dalam masa yang akan datang, lam yafi biwa'dihi, dia tidak menepati janjinya, walam yasduk fi qaulihi, dan tidak sodik ya, tidak jujur di dalam perkataannya.
Dia janjeni macam-macam ya. Besok kalau saya terpilih, saya akan seperti ini. Besok kalau saya jadi pemimpin, saya akan membawa masyarakat seperti ini. Ya, janjinya macam-macam, tetapi dia tidak menepati janjinya. Ini munafik juga. Nah, maka dari itu hati-hati kepada janji kita. Ya, kalau mahasiswa yang janjeni mahasiswi, misalkan dek, insya Allah nanti setelah lulus kita menikah. Padahal lulusnya masih belum tahu kan sampai zaman kapan bisa lulus. Nggak jadi-jadi menikahnya kalau dia tahan untuk terus dalam janjinya. Salisan, nomor 3. Idza tumina alama li ghairihi, jika dia mendapatkan amanah untuk menjaga harta orang lain, au haqqihi atau hak-hak orang lain ya, atau hak orang lain, akhadahu li nafsi, dia ambil untuk dirinya sendiri. Wa ahmalahu, dan dia sepelekan ya, dia campakkan amanah itu. Wa idza tumina ala sirri akhbara bihi nasa, jika dia diamenahi tentang sir, rahasia, dia malah bongkar rahasia itu di hadapan publik. Jadi dititipi harta, dititipi hak orang ya, dititipi amanah oleh orang lain, dia menyepelekan amanah itu. Dititipi amanah untuk belajar secara baik di kampus. Begitu belajar di kampus, belajarnya ya sasae, belajarnya apa namanya? Menyepelekan itu aja, tidak memenuhi amanah itu dengan baik. Yang memberikan amanah kan orang tua dari rumahnya, nak belajar di kampus dengan baik, belajar di sekolah dengan baik. Nah begitu kuliah online, datangnya ya cuma absen, terus kemudian HP-nya dipanjer, orangnya nggak tahu kemana. Ya, dengan alasan nanti bisa didekatkan nanti malam. Gitu. Insya Allah ini mahasiswa tidak seperti ini ya, insya Allah. Wa idza tumina ala sirrin, apabila diamanahi tentang sebuah rahasia, dia membongkar rahasia itu justru. Mas jangan bilang-bilang loh ya, ini cuma kita saja berdua loh ya, bahwa kampus besok libur gitu. Jangan bilang-bilang loh ya. Kemudian temannya bilang ke temannya, jangan bilang-bilang loh ya, ini cuma saya sama sama antum aja berdua gitu ya, bahwa besok kampus libur. Terus temennya itu bilang lagi, jangan bilang-bilang loh ya, saya tadi dapat informasi valid bahwa kampus itu libur. Terus seperti itu hingga akhirnya menyebar dengan dalih jangan bilang-bilang gitu. Jangan bilang-bilang. Kalau sekolah-olah kalau sudah kasih jangan bilang-bilang itu udah aman itu, sehingga dia bisa menyebarkan berita itu ke pihak yang lain. Nah ini salah satu sifat munafik dari 3 yang tadi kita sebutkan. Jika diamanahi, dia berkhianat terhadap amanah itu. Terakhir, fahadihi sifat ingkanat la yukhriju fa'ilaha minaddin, meskipun sifat-sifat ini yang disebutkan di dalam hadis itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama, tidak sampai membuat dia kafir ya. Illa annaha qad takunu min asbabillati, tetapi hati-hati, bisa jadi sifat-sifat itu menjadi sebab-sebab allati tadfa'uhu ilal kufur, yang bisa mendorongnya kepada kekafiran. Memang dia bukan penyebab kekafiran, tetapi bisa jadi itu jadi faktor pendorong orang itu jadi kafir. Kalau dilakukan terus-menerus dan intensitasnya banyak sekali, dan kebohongannya, kemudian apa tadi ya, ketidakamanahannya, khianatnya itu besar sekali, kasus-kasus besar, bisa jadi itu fatal. Bisa jadi itu membawa karakternya kepada khianat yang lebih besar, yaitu khianat kepada agama, kafir. Jadi hati-hati dengan sifat ini, meskipun kalau ada orang janjeni ya, berjanji tetapi kok ingkar terhadap janjinya, dia meskipun tidak keluar dari Islam. Tapi hati-hati kalau ini sifat terus dilanggengkan, dipupuk, ini bisa subur dan nanti bisa membawa orang itu kepada kekafiran. Fayajibu alal muslimi, maka wajib kepada setiap muslim ayah minha, untuk berhati-hati dari sifat-sifat itu. Kembali ke sifat tadi, asyad dal hadr, dengan kehati-hatian yang sangat. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat munafik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.